Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'dah. Teman-teman semua, kembali lagi di Zahratul Fatah Channel. Kita ngaji lagi, pokoknya ngaji terus ngaji pada siapa saja, yang penting bermanfaat dan jelas, ngajinya itu jelas. Karena ya wasiat dari guru-guru kita, dari kiai-kiai kita itu, kalau sampai kita salah pilih ngaji, ya nanti kita bisa berbahaya. Misalnya teroris yang kemarin mengebom dan lain sebagainya, itu kan mereka juga ngaji, tetapi gurunya itu wallahu a'lam, kok bisa sampai punya pandangan seperti itu, ekstremis. Ya saya di sini hanya ya sedikit menyampaikan ilmu yang saya dapat dari kiai, dari kita para ulama itu saja. Karena saya ya kemampuannya seperti ini. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang Quran lagi. Pertama, hadis tentang ini. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, dari sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud. Iqra'ul Qur'ana fa innallaha la yu'adzib qalban wa al-Qur'an. Bacalah Al-Qur'an, karena Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengadab hati seseorang yang di dalamnya itu wa al-Qur'an, digunakan untuk mewadahi Al-Qur'an. Wa inna hadzal Qur'ana ma'dubatullahi, karena Al-Qur'an ini adalah ma'dubatullah, itu jamuannya Allah. Faman dakhala fihi fahuwa aminun, siapa yang masuk ke jamuannya Allah ini maka dia akan aman. Wa man ahabbal Qur'ana, siapa yang mencintai Al-Qur'an, falyubshir, maka dia akan bahagia. Teman-teman, tentang hadis ini begini. Kanjeng Nabi mengatakan bahwa Allah tidak akan mengadab hati seseorang yang di dalamnya itu ada Al-Quran. Mungkin ini bisa diartikan bahwa ya hafalan Al-Quran itu, karena menghafal Al-Quran itu kan di hati. Tentu tidak semua orang bisa menghafalkan Al-Quran 30 juz, tetapi pasti setiap orang bisa menghafalkan Al-Quran sesuai dengan kemampuannya masing-masing. Hafal surat-surat pendek, hafal juz amma, hafal yasin dan lain sebagainya. Nah, pada pertemuan yang sebelumnya, pada video sebelumnya, kami menjelaskan tentang bagaimana Al-Quran itu menjadi obat bagi hati seseorang yang gundah gulana. Lah, dalam konteks hadis ini, Quran akan melindungi orang yang di dalam hatinya itu bersemayam dirinya, ya Al-Quran itu. Masya Allah, karena itu anugerah yang sangat luar biasa ketika seseorang bisa memiliki hafalan-hafalan Al-Quran di dalam hatinya. Kalaupun tidak memiliki hafalan, maka penuhilah hatinya itu dengan bacaan Al-Quran. Maka Quran akan melindungi dirinya dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang berikutnya, Quran adalah jamuannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau yang saya pahami seperti ini, mungkin nanti kalau ada yang salah bisa dibenarkan. Saya gambarkan, misalnya kita menghadiri sebuah acara buka puasa bersama. Di situ ada ingkung, ada sate, ada tongseng, ada hamburger, ada minuman es buah, es campur, Fanta, makanannya macam-macam, ada ayam bakar, semuanya komplit. Di situ ada juga makanan yang mohon maaf, misalnya tempe gembus, ada makanan yang enak-enak, tapi ada juga makanan yang mohon maaf secara harga murah dan kualitasnya kurang begitu enak dibanding dengan yang lain. Kita dipersilahkan masuk ke situ, boleh ambil apa saja, boleh makanan apa saja boleh, karena prasmanan. Ada yang ngambil ingkung, ada yang ngambil sate, ada yang mengambil minuman Sprite, ada yang mengambil macam-macam. Ketika kita masuk ke acara seperti itu, pasti yang kita ambil ya harusnya yang enak-enak. Masa makanan semuanya digelar kok kita cuma ngambil daun, misalnya lalapan kobis sama sambel sama tempe gembus,
makanan-makanan yang enak malah nggak diambil, minumnya cuma air putih, ya rugi. Harusnya ambil yang enak-enak. Begitu juga Quran. Ada orang yang mengambil bagian Quran itu dengan bagian yang sangat banyak. Misalnya kalau di Indonesia kita kenal Habib Profesor Quraisy Shihab yang beliau menjadi ahli tafsir Al-Quran. Dia mengambil bagian yang sangat banyak sampai bisa menulis tafsir. Ada yang dengan cara mengambil bagiannya itu menghafal Al-Quran. Ada yang dengan cara mengoleksi tafsir Al-Quran seperti guru kami Al-Maghfurullah Ki Haji Asy'ari Marzuki itu terkenal sebagai seorang mufassir Al-Quran dan juga memiliki banyak koleksi Al-Quran. Ada juga yang mencintai Quran dengan cara menghatamkan. Contoh misalnya Imam Syafi'i dalam bulan Ramadan khatam 60 kali. Ada orang-orang di desa-desa setiap selesai taraweh tadarus. Itu cara mengambil bagian dari Quran. Masa kita bisa baca Quran kok ngambilnya cuma sedikit? Kecil belajar Al-Quran mati-matian sampai akhirnya bisa, begitu bisa baca Quran malah ditinggalkan. Itu ibarat jamuan, dijamu makanan yang enak ngambilnya cuma daun sama seteguk air putih. Rugi. Quran ini adalah jamuannya Allah, hidangannya Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil sebanyak-banyaknya dari Al-Quran ini. Kemudian yang berikutnya, hadis berikutnya menceritakan tentang rumah yang dibacakan Al-Quran. Rawa al-Imam Muhammad ibn Nasir al-Maruzi bi isnadihi an Anas radhiyallahu anhu marfu'an. Diriwayatkan dari Anas radhiyallahu anhu marfu'an, hadis marfu'. Al-baitu idza quri'a fihi al-Qur'an. Rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Qur'an, hadarathul malaikatu wa tanakkabat anhu syayatin. Maka malaikat-malaikat itu akan datang dan setan-setan akan pergi. Ay taba'adat anhu, yaitu setan-setan akan menjauh. Wattasa'ala ahlihi. Kemudian pemilik rumah atau orang yang menghuni rumah yang di dalamnya itu dibaca Al-Quran, dia akan merasa ittasa, akan merasa luas, akan merasa longgar di dalam rumah itu, merasa bahagia. Wa kathura khairuhu wa qalla syarruhu. Kemudian kebaikan-kebaikan akan senantiasa datang ke dalam rumah itu dan keburukan-keburukan akan menyingkir. Ini adalah rumah yang di dalamnya dibacakan Al-Quran. Selanjutnya, wa innal baita idza lam yuqra fihi al-Qur'an. Rumah yang di dalamnya tidak dibacakan Al-Qur'an, sepi dari bacaan Al-Qur'an. Al-Qur'an hanya tertumbuk di rak buku yang sudah berdebu. Hadarathu syayatinu wa tanakkabat ay taba'adat anhul malaikatu. Maka setan-setan akan suka datang kepada rumah-rumah seperti itu, yang menyebabkan kehidupan rumah tangganya menjadi tidak tenteram, masuk ke rumah situ menjadi tidak nyaman. Wa taba'adat anhul malaikatu, terus malaikat menjauh dari rumah tersebut. Wa dhaqa al ahli, terus pemiliknya merasa itu tadi sumpek, tidak nyaman. Yang lebih parah lagi, wa qalla khairuhu wa kathura syarruhu. Kebaikannya sedikit tetapi keburukannya terus bertambah. Itulah gambaran rumah yang tidak pernah dibacakan Al-Quran. Karena itu teman-teman semua, saya mengajak diri saya sendiri dan panjenengan semua yang mendengarkan video ini, mari nawiru buyutakum biqiraatil Quran. Cahayailah, terangilah rumah-rumahmu biqiraatil Quran, dengan bacaan Al-Quran. Benar, anak-anak kita sudah ngaji di masjid, anak-anak kita sudah ngaji di musola, di TPA, tetapi sempatkan waktu untuk mereka juga membaca Al-Quran di rumah-rumah kita. Kita juga sebagai orang tua juga sempatkan untuk membaca Al-Quran di rumah-rumah kita, agar rumah kita terasa luas secara rohani, bukan hanya luas secara bangunan, tetapi luas secara rohani, sehingga menjadikan keluarga yang tinggal di rumah itu tentram, bahagia, insya Allah. Teman-teman semua, saya kira ini saja yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.